Namun, Wei Yuanke hanya ingin menjadi kejam. Tetapi dia mendengar tawa liar Ke Tiangxuan. Hantu tua Wei, kamu belum menjelaskannya. Siapa yang ingin aku meminta Tiangwan untuk mengganti namaku? Tanda seru. Wajah Wei Yuanke tiba-tiba berubah, dan kekuatan supernaturalnya tampak panik. Mengetahui bahwa Ratu Istana bukanlah pekerjaan yang mudah. Melihatnya, pisau pencuri kecil ini menjelaskan bahwa ia ingin menggigit sepotong daging dari tentara surgawi. Ditambah dengan serangan mematikan Ke Tiangxuan, dia tahu bahwa jika ini digigit, dia harus dirobek bahkan jika dia tidak akan mati. Raja. Pada saat yang sama, Raja yang menangkap bintang mengayunkan lengan bajunya, meledakkan kekuatan bintang, membanjiri langit dengan cahaya berbintang, menutupi pasukan untuk membunuh, hanya berdiri teguh. Dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke belakang dan minum dengan dingin. Kaisar Ke memberontak melawan pencuri. Raja ini ingin pergi. Bisakah kau menghentikannya? Tanda seru. The King of Star Reaching juga marah. Hal utama dari ketidaknyamanannya adalah bahwa dia memenangkan Feng Tianxing dan tidak ada yang memujinya. Tetapi dia dimenangkan oleh junior yang masih muda, dan prestisenya terpukul dengan keras. Kalimat ini hanya untuk kembali. Terakhir kali Anda meminta raja ini untuk menarik pasukannya. Raja ini mundur. Dan kali ini raja ini menarik pasukannya lagi. Apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Tetapi begitu King of Star Reaching menghabiskan minuman dinginnya, dia melihat tamu Ke Tiangxuan dan Wei Yuan bertarung dengan sengit, mengamuk dalam kekuasaan. Dan teriakan nyaring Ke Tiangxuan mengingatkannya. Pisau pencuri ini untuk menghentikannya tanpa harapan. Jadi dia mengganti untuk menggigitnya. Berdiri di antara 5 bendera kaisar, Qin Yichen berlumuran darah dan prestise yang tak terkatakan. Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Hahaha, Raja penangkap bintang. Tapi begitu. Jenderal yang kalah masih berbicara begitu arogan. Jika ada hal semacam itu, kamu tidak akan mundur. Dan kamu akan bertengkar lagi dengan Feng. Di samping mereka, 20.000 tentara serentak berteriak, perang. 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 Bahkan kegembiraan ini dengan cepat menyapu seluruh Wen Tiangwan dan melihat pasukan surgawi yang mundur. Saat mencegat dan membunuh, mereka juga menyumbangkan kekuatan supernatural mereka, membuat seruan pertempuran semakin mengguncang bumi. Perang. 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 Raungan itu menggema di telinga King Starpicker, membuatnya terlihat jelek. Sial, kenapa pencuri ini benar? Terakhir kali dia tidak repot-repot menyerahkan statusnya dan Qin Yichen, tetapi kali ini, Qin Yichen yang mengambil keuntungan. Bagaimana dia bisa menarik pasukannya dengan mudah? Apa yang membuat mata berbintang Raja penangkap bintang itu lebih dingin adalah bahwa, mengambil keuntungan dari moral yang besar, memanfaatkan Ke Tiangxuan untuk membantunya menghentikan tamu Wei Yuan. Sosok langsing itu benar-benar menjadi semakin galak. Kemanapun dia pergi, semuanya berdarah. Para elit yang dipimpin oleh Qin Yichen bertempur sepanjang jalan. Dan semakin dalam susunan tentara surgawi yang mereka robek, semakin banyak tentara surgawi yang bisa tinggal. Dan ini membuat marah Raja Star Cecer. Pisau pencuri ini benar-benar tidak cukup. Feng Tianxing, raja ini bertanya kepada Anda, apakah Anda takut mati? Pada saat itu, sang pemetik bintang membanting lengan bajunya, memperlihatkan lengannya di lengan bajunya, jari-jarinya menyatu, dan ujung jarinya meledak dengan bintang-bintang yang mengerikan. Saat ledakan bintang pecah, itu bahkan menghentikan semua yang ada di sekitarnya, dan teknik saluran dewa yang diluncurkan oleh langit, matahari, bulan, dan pertempuran yang kacau, terhalang di depan bintang. Cahaya bintang menekan segalanya, menyebabkan Qin Yichen basah kuyup dengan keringat dingin di baju perangnya dalam sekejap. Dia tahu bahwa Raja Pemetik Bintang telah pindah untuk membunuh. Dan gerakan ini jelas bukan kekuatan magis yang bisa digunakan Raja dari Starpicker sesuka hati, tapi gerakan pembunuh yang menakutkan. Pada saat itu, puluhan juta pasukan tampak diam di depan bintang ini. Kedua tetua umat manusia memandang mereka dan tidak bisa menahan keterkejutan. Feng Lianwu dan Feng Lianchu saling memandang, dan menyerah begitu saja Xiang Haoya dan bergabung dengan Wei Yuan ke membunuh. Meskipun kedua tetua tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka memberitahu Raja Pemetik Bintang dengan tindakan bahwa jika Anda dapat membunuh Yichen dengan jari ini, maka kita akan keluar semua dan bergabung dengan Ke Tiangxuan. Dengan 3 musuh dan 1, nyawa Wei Yuanke juga akan hilang. Tetaplah di sini. Momen ini panjang, tetapi bagi yang kuat, itu tidak lebih dari lampu listrik dan batu api. Tentara diam. Dan hanya Qin Yichen yang berdiri jauh dari pemetik bintang di langit. Di antara mereka, satu adalah jenderal yang masih muda yang bahkan belum memiliki rekor, dan yang lainnya adalah pendeta surgawi yang hebat, seorang pemilih bintang yang kuat dan kuat. Mata tajam Qin Yichen menatap si pemetik bintang, dan setelah beberapa napas, dia perlahan mengangkat tangannya, sehingga 5 bendera kaisar di belakangnya tidak lagi berburu dan berkibar. King of Starpicker menatap matanya, dan perlahan-lahan menurunkan jari-jari yang menunjuk ke arahnya, dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya kemudian. Lengan bajunya juga hilang di belakang punggungnya, dan dia pergi dengan mendengus dingin.
Qin Yichen diam. Tetapi di antara puluhan ribu orang, tidak ada orang yang meledak. Keluar dari Wen Tianguan. Raungan ini segera menimbulkan ribuan gelombang, menyebabkan pasukan yang awalnya diam itu mengangkat kepala dan mengaum bersama. Keluar dari Wen Tianguan. Gulungan. 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 Raungan pertempuran Wen Tianguan yang melesat ke langit berubah dari kata perang menjadi kata yang bergulir. Dan itu masih samar-samar bergema di telinga Raja Pemetik Bintang sampai waktu yang lama. The King of Star Reaching memandang Wen Tianguan, yang sudah berkontur dan diblokir oleh lapisan awan darah. Mata dewa yang berputar dari cahaya bintang menyipit sedikit. Dia tiba-tiba kalah dari seorang junior. Pada saat yang sama, Istana Kaisar Ke. Para sesepuh suku tidak dapat menahannya lagi. Masing-masing berteriak untuk memimpin pasukan untuk mendukung Wen Tianguan. Yang membuat mereka semakin tidak nyaman adalah bahwa menggunakan jutaan elit untuk menggertak kedua belas suku, masih membutuhkan perintah militer? Tanda seru. Apakah Anda malu membuat perintah militer? Seolah-olah saya sangat senang dengan angkatan bersenjata. Ada jutaan elit untuk menyapu 12 ras. Apakah itu ada hubungannya dengan yang disebut jenderal Anda? Permaisuri Sixia juga sedikit cemas. Dia tahu bahwa pemilih bintang itu sama sekali bukan orang biasa, tetapi seorang pendeta agung di surga. Dan karena wajahnya robek, tidak mungkin untuk berbicara dan tertawa seperti itu ketika dia bertemu sebelumnya. Jika ada kesempatan untuk menghancurkan Wen Tianguan, Raja Pemetikan Bintang tidak akan pernah lunak. Yu Tiachai baru saja menutup pintu. Apakah lonjakan jalan dapat diatasi atau tidak? Jika ini untuk memberitahu dia bahwa gerbang pengelolaannya selama bertahun-tahun telah dihancurkan. Namun, saat Permaisuri Sixia bangkit dan berjalan dari kursi Tuhan sambil berputar-putar, dia melihat seorang jenderal bergegas masuk, berlutut dengan satu lutut, dan wajahnya penuh dengan kegembiraan. Kabar baik. Kabar baik. Laporkan ke Permaisuri. Laporkan ke Raja. Pengadilan Surgawi telah melakukan kejahatan itu. Jenderal Feng Dawei memimpin jutaan elit untuk mengepung Istana Surgawi tepat waktu. Dan juga menjatuhkan 12 klan, menyebabkan kerugian besar bagi tentara astral. Keberhasilan berturut-turut telah membungkam istana kekaisaran yang awalnya berisik, dan para tetua tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Kabar baik. Tanda seru. Tanya, Wen Tianguan menang? Menghentikan Star Reaching King kembali? Apakah kamu membiarkan semua rumput dinding itu kembali? Bagaimana Jenderal Feng melakukannya? Anak-anakku, bisakah kau memenangkan tentara surgawi? Namun, inilah masalahnya. Meskipun kerusakan pertempuran belum sepenuhnya dihitung, menurut Ke Tiangxuan sendiri, pertempuran ini setidaknya menyebabkan pasukan pengadilan surgawi membunuh dan melukai sebanyak 3 juta pasukan. 3 juta. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Tahukah Anda, meskipun penyergapan Kaisar Star Checers menewaskan 5 juta tentara klan Kaisar Ke pada saat itu, klan Kaisar Ke tidak melawan, dan membunuh sekitar 2 juta istana surgawi.